Halo sobat semuanya, kita ketemu lagi dengan Kit. Kali ini tentang dongeng SQL Server. Jadi ini pembahasan tentang SQL Server, cara awam. SQL Server adalah satu database engine yang dia bisa mengelola banyak database. Kita akan menginstal SQL Server, lalu mencoba membuat database, mengenal tentang table database dan seterusnya, termasuk mungkin kita akan belajar query sedikit yang dasar-dasar saja, yang untuk awam sampai kita nyaman menggunakan database ya. Langkah pertama untuk persiapan, kita harus mengenal komputernya. Pertama, size-nya cukup banyak ya, paling enggak untuk programnya 2 GB, untuk data kerjanya nanti data pokoknya SQL Server dan data kerja cukup banyak, sediakan saja cukup banyak, minimalnya sekitar 2 GB lebih lah, 10 GB sebenarnya untuk Express gratisan ini kan 10 GB maksimal. Oke, kalau sudah tahu, kalau hanya punya satu drive, cukup di satu drive tidak apa-apa. Kalau punya 2 drive akan kita pisahkan, drive yang operating system untuk programnya, sedangkan yang lainnya untuk si data servernya. Sekarang kita buat dulu folder data servernya di sini. New folder data server. Jadi semua database pokok yang digunakan oleh si mesin database nanti akan disimpan di sini. Jadi mesin database akan bekerja menggunakan database itu. Kemudian kita perlu tahu kita punya berapa memori. Klik kanan disk PC properties. Ini akan keluar dia di sana. Oke. Di sini ada informasinya, nama komputernya ini ada 8 GB RAM dan x64, 64 bit x64, 32 bit x86. Oke. Kemudian ini user Windows-nya. Ya, ini akan kita jadikan admin nanti di SQL Server-nya. Oke, supaya tidak membingungkan, ini saya full screen. Oke, kita mulai dari ini lokasi kita meletakkan si file-file untuk instalasi nanti. Yang pertama adalah kita akan mendownload installer mesin database-nya. Ini downloadernya dulu. Ya. Ini kalau kita ke bawah kan, nanti kita akan ketemu dengan Express. Di maximize, jadi kira-kiranya begini. Nah, oke, ini Express download. Yang kita download adalah downloadernya. Ini kecil, kita letakkan di installer, save. Sudah nih, bisa kita tutup. Ini sudah muncul di sini. Folder installer bisa dijalankan. Ini tugasnya nanti untuk mendownload seluruh file installernya, cukup besar. Ini yang kita klik download medianya, pilih language-nya English misalnya, Express Core saja yang dipilih, hanya mesinnya saja, yang full text reporting tidak usah, local DB tidak usah. Lokasi download akan kita letakkan di installer. Ada di sini tadi. Oke. Bebas ya, kalau Anda hanya punya satu drive ya di drive yang Anda miliki saja. Download, dan dia sudah mulai download gitu. Sambil kita menunggu downloadnya selesai. Ini baru mesinnya. Mesinnya bekerja di belakang sana. Kita membutuhkan interface untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, untuk SQL Server sudah disediakan namanya Management Studio, SSMS biasanya. Ini linknya, selalu pakai yang terbaru saja supaya semua drivernya juga sudah terinstall. Ini linknya, bisa kita buka. Sambil menunggu tadi ya, ini kan dia masih download. Jadi nanti begitu ini selesai, kita bisa mulai download si SQL Server Management Studio-nya.
Oke, kita tunggu sejenak. Oke, ini lokasi downloadnya untuk si siapa tadi namanya, si SSMS sudah ada di sana. Oke, ini kalau sudah download kita bisa close. Yes, filenya sudah ada di situ, nanti bisa dijalankan. Tapi sambil kita install, nanti kita akan download SSMS-nya dulu ya. SSMS-nya bisa saya kecilkan saja. Download, kita letakkan juga di sana, gitu. Nah, ini lokasinya kita letakkan di installer juga, save gitu. Oh enggak, kok dia nggak update kok. Nah, ini kan dia baru download. Oke lah, ini bisa kita minimize dulu sampai dia selesai. Nah, sambil menunggu si SSMS selesai, kita bisa mulai jalankan. Jadi tadi pertama ini adalah downloadernya, ini media installernya bisa kita jalankan. Ini nanti SSMS untuk user interface. Kita mulai install mesinnya dulu ya. Ini mesinnya. Di double klik begitu, nanti dia mulai running. Oke. Dia akan tanya di mana semua file instalasinya diletakkan. Di OK saja, akan di folder installer juga, dia akan buatkan yang baru. Nanti kalau sudah selesai dia akan mulai sendiri. Tuh, sudah mulai sendiri dia. Tinggal tunggu saja. Nah, ini untuk installnya nanti kita pakai ya. Di sini nih kita pilihnya new SQL Server Standalone Installation gitu ya. Klik. Oke. Sampai di sini kita bisa accept license, next. Dia mulai memeriksa, ini yang diperiksa. Asal pas semua sudah oke. Kalau masih ada yang di X begitu yang masih belum pas, kita lengkapi. Download saja dari Microsoft. Misalnya .NET-nya atau apanya begitu, tinggal di search, nanti kita download, install, barulah diulangi lagi menjalankan ini tadi. Atau di dalamnya folder itu ada setup, bisa di minus ini supaya nggak terlalu penuh. Bisa saya minus, jadi fokus di sini saja.
downloadnya masih cukup lama. Ini dia ngecek update, bisa di skip sebenarnya, tapi biarkan saja. Jadi database engine itu ada dua bagian pokoknya. Yang satunya mesinnya berupa services, itu di dalam sana gitu. Yang satunya adalah user interface, ini seperti SMS nanti. Kita akan mulai menginstall dari mesinnya dulu. Ini sebentar lagi selesai. Bagian ini memang cukup lama ya, sampai dia yakin bahwa nggak ada. Jadi kalau mau di skip juga nggak apa-apa, tapi saya biasanya biarkan saja supaya kita dapat langsung file instalasinya. Nah, yang ini sudah bisa kita tutup. Ini sudah selesai, namanya SMS setup. Ini kita tutup. Installernya sudah ada di sana ya. Ini SSMS-nya nanti kalau engine-nya sudah masuk. Oke, sudah selesai, bisa kita next. Nah, dia mulai menginstall file-file setupnya. Ingat tadi bagian programnya kita letakkan di foldernya operating system, sedangkan data servernya ada di folder data server. Boleh di satu drive, tapi sebaiknya ada di dua drive yang berbeda supaya tidak rebutan ya. Operating system butuh batch file, sedangkan data server butuh database pokok untuk bekerja. Ini kalau ada warning seperti ini tidak masalah, kalau di stop baru kita bereskan. Jadi bisa di next ini. Ini adalah fiturnya. Kalau fitur yang penting database engine services dan connectivity-nya supaya diinstal, supaya bisa dikoneksi dari mana-mana. Replication tidak usah. Ini dihilangkan centangnya. Lokasi foldernya default, nggak usah diubah-ubah. Oke, semuanya bisa di next. Ini install pakai cara nyakit ya, jadi cara awam saja. Kita bisa milih di sini default itu untuk nama servernya yang kita koneksi. Misalnya kita koneksi nanti koneksi ke server apa namanya. Nah, ini yang kita tentukan. Kalau default nanti yang membuatkan installernya, portnya juga akan default. Biasanya saya milih name instance karena biasanya saya punya beberapa server, jadi nanti tidak bingung saya koneksi kemana, jadi saya beri nama sendiri. Misalnya SQL 2019 Express gitu ya. Ini adalah nama servernya. Oke. Ini ID-nya. Sudah nih, bisa di next. Jadi nanti kita kalau koneksi ke sini ya, SQL 2019 EXP SQL gitu ya. Next. SQL itu bacanya SQL. Katanya begitu ya. Next, account-nya service account yang kita install tadi, mesin database-nya, database engine. Mulainya otomatis. SQL browser tugasnya, ini SQL browser tugasnya untuk mengurus koneksi dengan server yang lain. Nah, ini biasanya juga saya set otomatis. Oke. Berikutnya collision. Collision itu karakter setnya. Nah, karakter setnya saya pakai yang umum standar, ini CP1 CIS Latin 1 General. Kalau yang sudah paham hal ini bisa customize, pilih yang lainnya.
kita mode awam baru mau mengenal, jadi kita pakai yang standar ya, SQL, Latin 1 General, CP1 CI, AS CI ini case insensitif, AS itu aksen sensitif, CI itu berarti huruf besar huruf kecil sama saja, AS itu yang ada kayak buletan di atas next, di atas huruf itu aksen namanya. Kalau di next, kita akan mulai masuk ke database engine config-nya. Nah, di sini cara koneksinya nanti kita pakai loginnya bagaimana. Ada pilihannya Windows dan Mix. Saya selalu pilih yang Mix. Kalau Windows berarti pakai ini saja. Login kita ke Windows ini. Ya kan? Tapi kadang-kala kita butuh login yang dia itu kita set sendiri, nama loginnya, usernya apa, passwordnya apa, begitu. Nah, jadi saya selalu pilih dua mode ini, mix ya, bisa SQL Server Authentic dengan login tertentu yang kita buat, atau dengan Windows Authentic. Jadi kalau kita di perusahaan ada domainnya, lebih bagus masuknya koneksi dengan Windows Authentic. Kemudian dia menyediakan untuk sistem administrator, SA-nya si mesin. Ini nama loginnya nanti SA, nama usernya SA. Memang ketik saja SA, lalu kita cukup mengisi passwordnya. Ini disimpan passwordnya, diingat baik-baik supaya nggak hilang, gitu ya. Bisa sih di bypass, tapi nggak mudah-mudah juga. Ini karena saya pengen yang menginstal jadi sysadmin di mesin, maka saya add current user. Sampai keluar begini. Ada lagi nih login Windows lainnya, user Windows lainnya yang akan kita tambahkan, add saja. Nanti dia akan keluar memilih siapa namanya, begitu ya. Ini contohnya begini, kita ketik namanya, oke, nanti kan dia terus check name, oke, gitu kan. Dia akan ditambahkan di sini. Berikutnya data directories ini ya. Ini database pokoknya. Database pokoknya si mesin, dia bekerja, bisa berkembang, itu bisa jadi besar sekali. Jadi sebaiknya dipisah dengan dari OS, kita letakkan tadi misalnya di folder data server yang ada di. Tapi kalau drive-nya cuma punya satu, ya sudah, mau gimana lagi. Toh kita cuma dongeng kan, nanti yang nggak terlalu besar. Ya, data server. Oke, ini cukup yang diganti satu, dia sudah buatkan yang lainnya. Untuk TimeDB, memori, user instance, file, stream, semuanya default. Ini sudah defaultnya, di centang itu sudah defaultnya. Oke ya, sudah, semuanya sudah oke, siap untuk kita next. Kita cek lagi ini, apakah di depan, oke ya, di depan sudah oke semuanya. Kita next, dan dia akan mulai menginstall. Kita tunggu hasil instalasinya. Jika kita sering menggunakan database, sudah terbiasa, nyaman, nanti untuk membuka database-nya bisa kita letakkan di sini. Kalau di Windows 10 di start icon-iconnya, jadi kita gampang. Nanti kita buat sekalian deh kalau udah selesai. Ini cukup lama juga, bisa ditinggal ngopi-ngopi dulu. Ini tinggal menunggu sampai komplit, terus nunggu untuk siap ditutup, begitu. Baru kita mulai install yang user interface-nya tadi, SSMS. Sudah mulai ada yang diaktifkan servicesnya. Biasanya kalau udah melewati part itu dirata cepat ya.
Oke. Biasanya sudah ada yang muncul nih. Nah, ini untuk konfigurasinya. Ini bisa kita start, ya kita pin to start gitu. Ekspor impor data dari dan ke mana saja, tidak hanya SQL Server ya. Bisa text to text file to text file, Excel to Excel, Excel to text file, Excel to database, bisa SQL Server ke MySQL dan segala macamnya. Oke. Tunggu. Nah, oke, ini sudah selesai. Bisa di close. Ini sukses semua, nggak ada masalah. Kalau ada masalah ya nanti kita perbaiki. Close. Muncul lagi menu yang tadi ini. Ini sudah bisa di close. Nah, dia udah tutup lagi. Sekarang kita menginstall SSMS. Double klik. Oke. Bisa diminimize. Nah, ini lokasinya standar saja, tidak usah diubah-ubah, biarkan di situ saja. Pasti 32 bit ya. Install langsung saja. Enaknya begitu. Saya sukanya untuk awam itu cocok dengan SQL Server karena sudah mudah begitu saja. Itu nanti biasanya sudah semuanya, drivernya sudah lengkap, GUI-nya juga relatif nyaman untuk awam mempelajarinya. Kalau masalah performa dan lain-lainnya itu urusan nanti. Yang baru mau mengenal cukuplah buat kita belajar query, SQL, bahasa SQL. Kita belajar database, membuat table, mengenal skema dan segala macamnya, itu cukuplah. Kali itu pakai gratisannya SQL Server maksimal 10 GB per database cukup. Ini drivernya OLIDB yang ODBC sebelumnya. Ini OLIDB, ini untuk SSA, untuk analisis service, OLAP, Cube gitu ya. Drivernya sudah diinstal. Nah, tinggal pakai. Saking banyaknya yang diinstal, biasanya memang Windows itu agak berat untuk dibuka. Untuk pelajaran sih oke lah. Setelah ini baru bagiannya SSMS dan segala macamnya, sampai ke Azure Data Studio-nya juga sekalian. Yang kita pakai SSMS ini ya, Microsoft SQL Server Management Studio, SSMS gitu. Sebentar lagi.
Nanti sampai selesai di close, baru kita pasang ikonnya dan kita coba jalankan yang tadi. Kadang-kala dia minta restart, ya nanti di restart, kadang-kala enggak. Itu biasanya tergantung Windows update-nya. Kalau dia nemu minta di restart, kalau enggak ya enggak. Oke, seperti ini nih. Oke, nah dia minta di restart, ya kita restart saja dan kita tunggu restart. Nih saya masih login pakai admin ya. Kita akan setting beberapa hal lagi sedikit nanti. Oke. Di sini ini ya ada, oh ini saya letakkan agak ke bawah deh. Biasanya mau dipindah. Nah, hilang error. Nah, gitulah. Sukanya begitu tuh. Belum selesai loading dia sistemnya itu. Nah, wah, tak jelas. Janganlah kita cari si yang tadi ya. Ada di sini nih tools SSMS-nya. Kita pin juga. Oke, ini untuk masuk ke SSMS-nya. Yang ini tadi untuk ekspor impornya. Kita akan coba masuk SSMS, berarti yang ini ya. Klik. Nah, buka pertama. Nah, ini ketika mau login, server type-nya pastikan adalah database engine, karena yang kita install dari database engine. Nama servernya tadi SQL 2019 EXP, yang depan ini nama komputernya / begitu. Nama komputer bisa diganti IP address, bisa IP address dan portnya misalnya, dan sebagainya. Authentication-nya, kalau punya Windows Authentic tadi pakai Windows Authentic.
Tapi kalau misalnya butuh yang SQL Server, tinggal pilih SQL Server, kita loginnya isi apa namanya, misalnya contohnya SA tadi, ini kita tinggal tulis SA, passwordnya apa tadi yang kita ketik, atau nanti kita buat di dalam namanya login apa begitu ya. Oke, pada kali ini saya pakai Windows Authentic saja, terus di connect. Option dan segala macamnya enggak usah, udah gini aja, udah bagus itu, udah bisa masuk, ini udah bagus. Nah, inilah dia database engine tuh begini isinya. Oke, ada database-nya, ada security-nya untuk ngatur login, rules dan macam-macamnya. Ada objeknya untuk link server antar servernya dan segala macamnya ya. Dia manage semua itu. Oke. Sekarang yang berikutnya yang tambahan saja sih. Ini data base yang dipakai oleh si server mesin tadi ya, mesin database tadi. Ini adalah daftar database-nya. Oke. Jadi TimeDB ini akan membesar, ini bisa tergantung yang kita kerjakan. Kadang-kadang sampai 25 GB, 50 GB, 75 GB. Kita tidak tahu itu sebabnya. Biasanya diletakkan di ruang yang cukup kosong begitu. Oke, kita akan lanjutkan dongengannya tadi sekalian biar selesai. Yang berikutnya adalah karena kita tadi sudah install yang ini ya, kita sudah selesai menginstall yang itu. Nah, ini untuk yang 2012-nya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita butuh setting koneksi ke komputer lain, nah kita harus masang di firewall-nya. Oke, contoh-contoh. Mari kita pakai contoh. Jadi misalnya ini server SQL 2019 Express ini belum bisa nih dikoneksi oleh komputer lain karena kita belum setting di Windows Firewall-nya. Sekarang kita akan setting di Windows Firewall-nya. Oke, untuk setting di Windows Firewall-nya, yang pertama itu ini namanya SQL Server Configuration Manager. Ini bisa juga dicari di sini nih, SQL Server. Oh, belum nemu dia. SQL Manager mungkin namanya. Oh, enggak nemu juga. Oh, enggak nemu. Oh, ya sudah, kita klik di sini saja. Biasanya dia nemu itu. Masih belum kenal tuh. Nah, ini tampilannya. Oke. Di sini kita kenal ada servicesnya. Ini si tadi engine-nya. Yang ini yang tugasnya komunikasi dengan server lain. Oke ya, ini sudah otomatis semuanya running ya. Nah, ini kalau mau di restart klik kanan, restart gitu, nanti dia akan stop dan mulai lagi. Yang di bawah ini ada native client, berarti kalau klien komputer lain mau connect ke kita begitu, protokolnya pakai apa, TCP. Oke, ini sudah di enable semua. Oke lah. Yang paling bawah ini juga ini. Oke, ini juga ini kan 32 bit, ini 64 bit, ini juga sudah. Jadi yang ini untuk 32 bit, koneksi 32 bit, yang ini untuk 64 bit. Misal komputer lain pakai Excel 32 bit, nah nanti dia pakainya masuk ke sini. Kalau Excel yang lainnya lagi pakai 64 bit ke sini, atau aplikasi apa yang 32 bit pakai itu gitu ya. Ini yang di tengah ini nih yang pokok. Ini yang mengatur koneksi dari komputer lain melewati network. Oke. Di sini protokolnya untuk si mesin namanya SQL 2019 Express tadi kita set supaya dia TCP IP-nya enable, klik kanan, enable gitu. Itu kita harus restart si servicesnya nanti. Biasanya namepipe juga saya buka begitu. Oke, masalah ini nanti bisa kita restart di sana. Oke. Klik kanan, restart gitu. Dia akan mulai stop dan restart. Sudah, sekarang protokolnya sudah bisa untuk koneksi. Tinggal minta izin ke Windows Firewall-nya.
Oke ya. Untuk minta izin ke Windows Firewall itu yang kita butuhkan ada 3. Ini si mesin, yang kedua browser, browser dulu biasanya, browser pertama, kedua mesinnya, yang ketiga SSMS-nya. Nah, kalau port jelas harus, jadi totalnya 4 sih, 4, kan, totalnya yang dibutuhkan 4, tapi yang 3 yang pokok itu tentang si program, yang satunya port. Kita mulai misalnya dari scroll browser. Untuk firewall bisa di search, biasanya namanya apa ya, Windows Defender gitu ya kayaknya, Defender. Oh, ini yang with advanced security gitu. Nah, ada infonya, ini bisa kita sort, biasanya school, nanti kita beri nama school apa-apa ada di daerah sekitar sini nanti. Oke, yang pertama adalah setting untuk si browsernya. Ini kalau klik kanan, properties. Nah, di sini ada services. Ini ada nama alamatnya, program file x86 bla 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 begitu ya. Ini SQL Server 90 share browser exe begitu. Itu harus kita masukkan ke sana. Caranya ini di info, bisa new rules, klik kanan, new rule, program, karena tadi exe kan, exe file, next. Di mana dia? Kita cari tadi tempatnya. Dia ada di program file 86, Microsoft SQL Server gitu katanya, 90, share, SQL browser. Oke, open. Sudah, next. Allow connection atau pilih apalah yang sesuai dengan kebutuhan Anda, keadaan setempat. Next. Ini juga pilih saja, kalau saya sukanya langsung aja semuanya. Kita kasih nama ya, SQL browser. Kalau kita punya banyak instance pun tetap yang dibutuhkan hanya satu SQL browser ini saja. Oke, itu sudah masuk. Bagian ini selesai. Bisa kita tutup. Ya, di sort dulu. Nah, ini SQL browser. Sudah. Berikutnya adalah SQL Server instansinya. Klik kanan, properties. Di sini ada service. Nah, ini ada lagi nih. Tapi dia di program files. Microsoft SQL Server begitu. Nah, apa nih bunyinya? MS ada 2019-nya. Oke lah, ya kira-kira bunyinya begitulah. Microsoft SQL Server MS, dia masuknya ke MS SQL bin SQL Server. Oke, kita buatkan infonya. Klik kanan, new rule, program lagi, sana. Ini katanya tadi di program files SQL Server, yang ini MS SQL bin. Nah, kita cari yang SQL Server gitu ya. Open, next. Ini set saja sesuai kebutuhan. Kita beri nama SQL 2019 EXP gitu. Ya, dan nanti nggak bingung dikiranya ini nama servernya, SQL Server SQL 2019. Finish. Ya, yang sudah selesai bisa di cancel. Ini bisa kita sort lagi. Ini sudah ada 2. Next adalah ini, Manajemen Studio. Ada di sini kan. Klik kanan, ada more, open file location. Nah, ini linknya. Kita bisa klik kanan, properties. Di sini ada nih. Oh, dia ada di program x86, SQL Server Manager. Ini nggak bisa digedein soalnya. Nah, SQL Server Management Studio 18 Common IDE SSMS namanya. Oke, kita tambahkan di sana. New rules,
masih program. Jadi 3 program yang utama ya. Kalau port jelas harus, kalau port ini nanti dia harus ke sini x86 manajemen studio common, tadi katanya IDE, lalu ada SSMS. Nah ini dia, open, next. Oke, kita tulis SQL Server MS SSMS. Ini bisa di sort lagi. Oke, ini SQL Server SSMS nya sudah bisa ditutup biar nggak bikin bingung. Oke, ini juga bisa kita tutup. Kita fokus lagi di sini. Sekarang yang berikutnya port itu berarti di sini ya, koneksi pakai TCP/IP. Klik kanan properties gitu. Ingat tadi kita ngasih namanya nggak default di IP address ya, kita ngasih namanya nggak default. Jadi kita kalau nggak ngasih nama mesinnya tadi SQL 2019 Express tadi kan, kita pilih name instansi, pasti dia pakai dynamic begini nih. Nah, supaya bisa dikoneksi dari luar, ya jangan dynamic lah. Kita paksa dia supaya di satu port tertentu. Misalnya 45678 gitu ya. Ini kita hapus. Ganti di bawah. Ini IP all ya. Dihapus. Ini 45678 gitu. Di sini ada banyak ini IP-nya. Kalau ini karena saya masih di LAN, jadi dia pakai private ya. Kalau yang langsung ke public ya bisa jadi IP ini IP public. Karena kita pakai yang fix, yang 00 dynamic ini bisa kita hapus nih. Gitu. Oke. Saya hapus nggak apa-apa. Nanti kalau dibutuhkan lagi isi lagi. Nah, kan? Jadi portnya adalah 45678. Kita apply dulu. Nah, dia akan minta di restart nanti. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya 45678. Dia harus ada di firewall. Infonya klik kanan, nyuruh port. Di sini 45678 gitu. Oke. Terus ini di next. Halo. Ini kita pilih SQL Server port. Nah, sampai sini finish. Oke, biasanya sampai sini sudah bisa dia dikoneksi dari luar. Kadangkala kalau dia masih belum bisa, nanti butuh setting portnya SQL browser di 1434, yang default di 1433, ditambahkan saja di sini ya. Misalnya klik kanan, ada properti, kita tambahkan misalkan protokol portnya. Di sini bisa kita tambahkan tuh pakai koma tuh. 1433 itu yang standar, 1434 biasanya UDP sih. SQL browser. Ini standarnya begini nih. Oke. Kalau mau sekarang juga nggak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa. Ini bisa di OK dulu deh. Nah, 33-nya boleh tuh. Gitu. Terus sudah selesai, kita bisa tutup ini. Kita bisa OK. Oke ya, terus di restart servicesnya, SQL Server mesinnya ya, di restart, stop, services, starting lagi, oke. Nah ini sudah bisa ditutup. Ingat ini tadi kita sudah koneksi, ya kan? Kita bisa mengulangi koneksi, klik kanan, ini di disconnect. Nah ini dia, disconnect. Kita bisa connect lagi, dia akan keluar ini lagi, kita bisa connect. Ini masih lokal. Oke. Sekarang misalnya saya punya komputer lain sini ya. Oke, saya masih punya komputer lain ini yang ada SSMS nya ini 2012. Saya mau ke connect itu kit W10 VM1 gitu. Saya pakai SSMS 2000 ini. Oke, saya konekkan dulu supaya saya bisa minimize ini, karena kita butuh lihat
nama servernya itu nggak hafal tadi. Oke, di sini ya saya connect data ini yang di komputer lain 2012 ini kan beda nih, ini kan beda yang 2012 nih ya. Saya mau connect baru ke sana, engine, kasih nama komputernya begitu, gateway 10 PM1, wah namanya SQL 2019 Express. Windows Authentic, ingat ini juga saya loginnya pakai Mr. Kit ya, yang harus ada loginnya di sana, terus di connect begitu, dan ini connect, ini adalah isinya di sana. Oke, isinya itu ini di 2012, ini 2012 connect juga ke yang Express 2019 tadi. Apakah yang di sini juga bisa ke sana? Nah, ini yang akan kita coba. Nah, saya mau connect ke Mr. Kit 10. Jadi namanya apa tadi? MS SQL 2012 STD. MS SQL 2012 STD. Gitu ya. Sama-sama Windows connection. Nah, ini kan connect juga nih. Tuh, database-nya banyak. Nah, jadi semuanya sudah jalan ini. Dua komputer bisa ngobrol. Walaupun masih di LAN, nah, kalau yang di luar ya tinggal di set saja nanti IP address-nya yang di-connect. Oke. Kira-kira sampai sini dulu ya untuk instalasinya. Kita ketemu lagi di yang berikutnya tentang membuat database, dan selanjutnya menggunakan yang tadi ya, SQL Server yang sudah diinstal. Oke, see you.